Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ini adalah pertemuan ke-13 dari mata kuliah Biokimia Umum untuk program studi S1 Biokimia. Namun demikian, bahan ajar ini dapat digunakan bagi semua mahasiswa yang belajar Biokimia Umum, termasuk S1 Kedokteran Hewan, kemudian Biologi, Perikanan, eh, Pertanian, ya, dan juga program Diploma Analisis Kimia Perikanan atau yang lainnya. Nah, pada pertemuan ke-13 ini kita akan belajar mengenai vitamin dan mineral. Setelah sebelumnya kita belajar mengenai biomolekul ya, sebagai nutrisi, di mana dari biomolekul itu dari 4 biomolekul yaitu karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat, hanya 3 yang berfungsi sebagai nutrisi, yaitu karbohidrat, lipid, dan protein. Nah, namun demikian kita tidak dapat hidup hanya dengan itu saja, tapi kita membutuhkan yang namanya mikronutrien atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit, yaitu vitamin dan mineral. Ketiadaan vitamin dan mineral dalam asupan sehari-hari kita akan menyebabkan tubuh kita memiliki suatu kekurangan, ya, akan ada kekurangan. Tidak letal, ya, tidak menyebabkan kematian secara langsung, namun demikian kita akan kehilangan suatu fungsi di dalam hidup kita. Ya. Jadi vitamin dan mineral. Ya baik, mungkin sudah sering mendengar istilah daripada vitamin dan mineral, ya. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa akan mampu menjelaskan peran vitamin dan mineral dalam proses metabolisme serta menyebutkan contoh dan fungsinya masing-masing. Sedangkan pokok bahasannya termasuk klasifikasi dan contoh vitamin berdasarkan kelarutannya, terus klasifikasi mineral, ada makro mineral dan mikro mineral. Perhatikan istilah makro di sini tidak mengacu kepada kita butuh mineral dalam jumlah banyak, ya, secara umum, tetapi banyak dari definisinya mineral. Jadi tidak dibandingkan dengan makronutrisi yang tadi, karbohidrat, lipid, dan protein. Bentuk aktif, jadi peran dalam metabolisme. Nah, khusus untuk mineral itu dia punya beberapa bentuk, misalnya saja sebagai zat besi, ya. Besi itu punya dua level oksidasi, yaitu Fe2+ dan Fe3+. Ya. Nah, yang mana yang berfungsi sebagai mineral dalam tubuh kita? Atau bahkan besi yang tidak terion, Fe misalnya. Ya, nanti kita akan bahas hal itu. Dan defisiensi dari vitamin dan mineral. Jadi ini semua yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, pertama kita akan bahas mengenai vitamin. Ya, vitamin terdiri dari dua eh, kata, yaitu vita dan amin. Vita itu artinya fit, fit itu sehat, hidup, fit. Dan amin, amin itu karena pada zaman dahulu, ya, zaman dulu itu orang percaya bahwa vitamin ini memiliki gugus amina, gugus amin, makanya namanya vitamin. Nah, namun sekarang kita tahu bahwa tidak semua, ya, bahkan sebagian besar vitamin itu tidak memiliki gugus amin. Jadi seiring berkembangnya ya ilmu pengetahuan itu nanti akan ada koreksi-koreksi. Yang apa-apa gitu ya. Itu kan kita akan mencari yang benarnya gitu ya. Nah, dari sini artinya sebetulnya yang kita pelajari saat ini, yang kita ketahui saat ini bisa saja berubah kalau kita melakukan riset di masa yang akan datang gitu ya. Kemudian nah, tapi legasinya ini ya, namanya nggak dirubah. Ya, apakah vitamin nanti namanya dirubah jadi karena sudah nggak mengandung amin, tapi kayak vitamin C mengandung gugusnya asam askorbat karboksilat ya, jadi fit karboksilat gitu ya, nggak juga ya. Jadi tetap vitamin karena akan rumit kalau namanya dirubah-rubah ya. Nah, kemudian vitamin ini terbagi menjadi dua berdasarkan kelarutannya, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak, ya, atau larut minyak atau larut lipid. Nah, ini ada istilah sebelah kiri ini senyawa organik. Jadi vitamin itu dia berupa senyawa organik. Jadi gini, mikronutrisi itu tuh bagi jadi dua, vitamin dan mineral. Kalau berupa senyawa organik maka dia vitamin. Kalau berupa ion anorganik disebut ke dalam mineral. Itu pembagiannya. Nah, senyawa-senyawa organik ini sebagian diantaranya akan bertindak sebagai koenzim. Ya, dari banyak sekali enzim-enzim dalam tubuh kita. Ya, jadi ini ada gambar enzim yang hijau, tambahkan koenzim yaitu vitamin, maka dia akan menyusun sisi aktif dari sebuah enzim dan meningkatkan aktivitasnya. Disitulah kenapa kita perlu vitamin. Kalau nggak ada vitamin, ya enzim ini aktivitasnya sangat rendah karena sisi aktifnya tidak fully compatible dengan substrat di dalam tubuh kita.
Nah, makanya kekurangan suatu vitamin itu bisa menyebabkan banyak penyakit. Kenapa? Karena vitamin terlibat di dalam banyak sistem enzim dalam tubuh kita. Jadi salah satu sistem enzim itu rusak ya udah jadi penyakit gitu ya. Nah, vitamin larut air itu dibagi menjadi dua, vitamin B dan vitamin C. Vitamin larut air ini karena dia larut di dalam air, maka dia tidak disimpan oleh tubuh. Karena dia tidak disimpan oleh tubuh, maka dia dibuang. Di mana buangnya? Yaitu melalui urin, ya, lewat ginjal. Nah, oleh karena itu banyak literatur-literatur yang menyampaikan bahwa asupan vitamin larut air yang berlebihan itu menyebabkan kerusakan ginjal. Meskipun istilah berlebihan ini nanti kita akan kaji kembali. Sebenarnya seberapa lebih sih? Justru ketimbang kita mengkhawatirkan berlebihan, apa yang sering kita temui sekarang adalah banyak orang yang kurang vitamin, bukannya kelebihan vitamin. Jadi kayaknya concernnya bukan itu ya, belum ke situ. Nah, yang kedua vitamin yang larut lemak. Vitamin yang larut lemak diantaranya adalah vitamin A, D, E, dan K. Vitamin-vitamin ini karena dia larut di dalam lemak, maka dia dapat disimpan di dalam sel tubuh kita, terutama disimpan di dalam hati. Di hati dia disimpan. Nah, kelebihan atau kelebihan vitamin larut lemak ini akan membuat kondisi yang namanya hati berlemak. Tapi balik lagi, itu sangat jarang atau bahkan hampir tidak mungkin terjadi. Sebagai contoh gini, vitamin A ya. Orang nggak akan overdosis vitamin A karena makan wortel. Sebelum kita overdosis vitamin A, kita udah kenyang duluan gitu. Karena pernah ada hitungannya, saya baca kalau nggak salah, agar kita mencapai kondisi overdosis itu harus makan 10.000 batang wortel sehari. Dan itu kan nggak mungkin gitu loh. Nah, sedangkan nah itu bisa terjadi kalau orang mengkonsumsi vitamin A murni, misalnya yang kayak soft kapsul vitamin A itu. Tetapi untuk menjadi overdosis dia harus ngambil dua genggam penuh ini. Dan itu ngapain gitu? Kita kan cuma butuh satu kapsul itu. Ya anak-anak cuma butuh satu, terus dikasih dijejalkan 2 genggam buat apa gitu kan? Dan itu juga harganya nggak murah vitamin-vitamin itu ya. Jadi kondisi overdosis itu sangat jarang, justru malah yang ingin saya sampaikan di sini banyak kondisi kekurangan vitamin, termasuk di kalangan para mahasiswa. Nanti saya akan berikan contoh-contoh kasus. Oke, jadi apa itu makanan yang sehat? Jadi makanan yang sehat itu bukan hanya makanan yang mencukupi bikin kita kenyang. No, salah ya. Jadi makanan yang sehat itu adalah makanan yang memenuhi kebutuhan sel-sel tubuh kita. Apa aja isinya? Di dalamnya itu ada karbohidrat, ya ini gambarnya ada kentang nih, ada vitamin, ada lipid dan protein, ya terutama protein disuplai oleh daging, dan karbohidratnya ada yang berupa serat yang akan membantu proses pencernaan di usus. Nah, kalau hanya ini saja bagaimana? Ini proses food semua misalnya. Ya, vitamin-vitamin yang larut air itu mudah sekali rusak oleh cahaya, oksigen, dan panas. Nah, bagaimana kalau makanan kita itu heavily processed atau makanannya proses food semua? Itu vitaminnya rusak semua. Dibakar, digoreng sampai deep fry gitu ya, sampai kering banget, rusak vitaminnya. Nah, pada saat rusak vitamin ini maka akan jadi poor nutrition, malnutrition ya. Ini banyak yang sekarang terjadi. Jadi kalau kita berbicara kasus misalnya stunting, kalau kita bicara 10-20 tahun yang lalu, oh ada kasus stunting, itu terjadi biasanya karena stunting itu berasal dari masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah, yang mereka memang kekurangan gizi. Jadi mereka kurang gizi, makanya mereka stunting, makanannya kurang. Kurang protein, ada istilah dulu KKP, kurang kalori protein. Jadi kalorinya karbohidrat doang. Ya, makannya karbohidrat doang. Nah, ini menyebabkan stunting. Tapi sekarang kalau kita bicara stunting, saya sering menemui ya, misalnya pada waktu pengabdian di masyarakat, di desa-desa, bahkan bukan di desa ya, di kota loh, di perumahan loh ada kasus stunting. Apakah bisa dibilang orang tuanya menengah ke bawah? Saya pikir tidak. Gitu. Misalnya ada kasus bahkan orang tuanya punya mobil roda 4 ya, tapi terjadi stunting. Anaknya berdasarkan definisi stunting. Kenapa? Oh ternyata ini bapaknya sibuk, ibunya sibuk. Anaknya sama pembantu. Pembantu ya wes yang penting anaknya seneng, nggak nangis. Akhirnya apa aja dikasih. Sehingga apa? Stunting. Salah. Jadi kasih uang jajan banyak, jajannya yang tidak menyehatkan, tidak mengandung vitamin dan mineral, ya kurang proteinnya, ya itu jajanan-jajanan zaman now tuh, ya.
karbohidrat, ya. Dan gulanya berlebih, over sugar ya, gulanya berlebih, sehingga stunting. Jadi nggak melulu ya stunting itu terjadi karena faktor ekonomi. Ternyata sekarang nggak, udah bergeser. Dan ini justru malah lebih ironis, lebih sedih. Kita tuh bisa untuk nggak stunting tapi jadi stunting. Dan orang tua memegang peranan terhadap hal ini. Makanya ini saya sampaikan ya kepada calon-calon orang tua ini, mahasiswa-mahasiswi ini ya, agar nanti ya kalau punya anak itu harus dikelola dengan benar. Nggak boleh alumni biokimia nanti anaknya stunting. Nah, terus kemudian apa lagi yang bisa menyebabkan orang kurangan gizi? Antibiotik. Antibiotik itu memiliki kemampuan membunuh terhadap sel-sel mikroba. Namun demikian dia juga punya nilai yang namanya LD50, lethal dose 50. Artinya apa? Sel normal juga bisa mati. Dan selain daripada itu, antibiotik banyak yang strukturnya analog dengan beberapa vitamin, sehingga dia akan menghambat atau menghambat absorpsi daripada vitamin. Nah, ini disturb resorption, menghambat absorpsi. Nah, ini akan terjadi kondisi yang namanya hipovitaminosis yang akan menyebabkan penyakit. Dan penyakit vitamin itu nggak klasik ya. Kalau dulu dibilang kurang vitamin A, rabun. Nggak juga. Ya kurang vitamin B, beri-beri. Nah, sekarang ini kasus kurangan vitamin B justru bukan beri-beri. Yang banyak saya temui. Depresi. Depresi itu terjadi salah satunya karena kekurangan niacin, vitamin B5. Kalau kita kekurangan niacin, banyak jalur metabolisme ya, terutama di otak, di saraf ini, yang enzim-enzimnya asetilkolinesterase, ya butyrilkolinesterase itu nggak punya eh, kofaktor yang dibutuhkan untuk koenzim yang dibutuhkan untuk menjalankan reaksi yang harusnya dikatalisis oleh enzim-enzim tersebut, sehingga akan menyebabkan depresi. Jadi kita harus cukup vitamin. Vitamin C. Apa kurang vitamin C? Sariawan. No. Stres. Stres itu adalah suatu mekanisme dari tubuh untuk melawan. Melawan. Nah, pada saat kita stres, kita akan melepaskan yang namanya adrenalin. Nah, apakah boleh adrenalin terus berada dalam darah? Nggak boleh. Karena adrenalin itu punya efek mempercepat kerja jantung. Kalau jantungnya cepat terus kan bahaya. Nah, oleh karena itu kita harus punya efek untuk mereduce adrenalin itu, untuk melawan efek dari adrenalin. Nah, disitulah vitamin C dibutuhkan. Jadi vitamin C itu adalah untuk melawan efek daripada adrenalin. Nah, semakin banyak kita stres, semakin banyak vitamin C yang diuraikan. Nah, berdasarkan data, kebutuhan vitamin C harian itu antara 60 sampai 120 miligram per orang dewasa per hari. Nah, kalau kita bicara 120 miligram saja atau 60 miligram bahkan, harusnya sekarang tidak ada orang yang kena sariawan. Tapi kok masih ada orang di luar sana yang pada kena sariawan? Mahasiswa masih pada kena sariawan. 60 miligram itu dikit banget loh. Jeruk cuma berapa butir udah bisa dapat. Tapi buktinya banyak yang butuh yang kena sariawan. Terutama orang yang tinggal di kota besar. Berarti kebutuhan vitamin C kita enggak 60 loh gitu. Ini yang perlu saya sampaikan ya. Kebutuhan vitamin C kita enggak 60 loh. Kenapa? Kita stres. Stres itu bukan hanya di level individu ya. Saya stres banyak pekerjaan. Tapi stres itu bisa di level selular. Sel kita stres karena pola makan yang tidak sehat, karena polusi, ya. Stres sel-sel kita. Dan setiap stres itu akan menguraikan vitamin C. Sehingga kebutuhan vitamin C kita bahkan bisa melonjak sangat tinggi. Salah satu iklan menyebutkan bahwa untuk menjaga kesehatan kulit itu butuh 1000 miligram vitamin C per hari. Untuk menjaga kesehatan kulit. Ini belum berbicara untuk menyembuhkan dari penyakit. Flu misalnya. Banyak sekali orang pada kena flu. Bersin, batuk. Kenapa? Salah virusnya? Enggak juga. Virus dari dulu ada. Kekebalan tubuh kita berkurang. Kenapa? Kurang vitamin C. Mungkin kakek nenek dulu kita bilang, wah udah kakek nenek dulu nggak perlu ke suplemen pada sehat. Iya benar, karena mereka makanannya sehat. Mereka petik buah-buahan dari kebun, mereka ambil sayur-sayuran dari kebun, langsung dikonsumsi. Sekarang berapa lama buah-buahan yang kita makan itu dari mulai dipetik sampai ke meja makan kita? Taruhlah buah-buahan itu buah-buahan lokal. Misalnya apel dari Malang, jeruk dari Medan. Berapa lama ngirim itu dari Medan ke Jakarta? Ke Bogor. Lama, bisa sebulan. Karena prosesnya panjang sekali. Apalagi yang impor. Apalagi yang impor.
dari Cina, dari Amerika, Apple impor. Bisa 3 bulan, bisa setahun. Bayangkan buah itu panennya itu cuma sekali dalam setahun. Tapi kalau kita datang ke toko buah, kita datang ke supermarket, itu buah tiap hari ada di situ. Kapan dipanennya? Tahun lalu, panenan tahun lalu. Bagaimana dengan vitaminnya? Sudah berkurang. Makanya saat ini kita butuh suplemen-suplemen itu. Bukan berarti, wah Pak vitaminnya berkurang, saya nggak mau makan buah. Salah. Ada metabolit-metabolit sekunder yang masih ada di buah itu dan kita butuh. Jadi konsumsi buah butuh, tapi kita butuh suplemen yang lain. Vitamin, mineral, madu. Ini saya sampaikan bahwa kita butuh suplemen. Ya. Jadi nggak dengan kondisi modern saat ini, nggak cukup bagi kita hanya mengandalkan makanan. Ya. Jadi tidak cukup bagi kita itu hanya mengandalkan makanan. Jadi kita perlu yang namanya vitamin intake, asupan vitamin. Nah, sehingga memenuhi kebutuhan vitamin harian kita. Nah, ada kondisi yang namanya overdosis vitamin. Tapi tadi itu saya bilang, jarang, hipervitaminosis. Di Indonesia lagi, ada orang kelebihan vitamin. What? Tinggal dibagi-bagi aja. Gue punya sonsi ini banyak, bagi-bagi dong. Pasti teman-temannya pada ngambil. Jadi yang namanya hipervitaminosis nggak ada gitu ya. Kecuali ya itu tadi, vitamin A semua dimakan sendirian. Tapi buat apa gitu? Dalam kondisi normal ya, ini harusnya nggak terjadi harusnya. Nah, hipervitaminosis untuk vitamin larut air itu akan terekspresikan di urin, sedangkan untuk vitamin larut lemak itu akan terekspresikan vitamin poisoning ya yang ada di vitamin A dan vitamin D. Nah, kemudian vitamin sebagian besar diperoleh dari makanan ya. Tubuh tidak dapat mensintesis vitamin kecuali vitamin D. Vitamin D itu disintesis dari kolesterol. Jadi kolesterol dengan bantuan energi matahari itu akan dikonversi menjadi vitamin D di bawah kulit. Nah, vitamin ini digunakan berulang-ulang dalam proses metabolisme. Vitamin ini bukan makanan ya, jadi dia tidak berkalori, namun dia diperlukan ya untuk mengkonversi makanan menjadi energi. Vitamin dapat rusak karena reaksi kimiawi, sehingga berubah menjadi senyawa yang tidak aktif atau mengalami pelarutan. Seperti pada kasus vitamin larut air yang hilang pada proses blanching atau permasakan. Terutama yang tadi overcook tadi, ya, dimasak, dicuci berkali-kali, rusak. Ya, next. Ya. Ya, baik. Pertama kita bahas vitamin larut air. Nah, vitamin larut air tadi ada dua ya, yaitu vitamin B dan vitamin C. Nah, ini ada beberapa contohnya nih. Nah, teknik yang sekarang berkembang yang namanya infusa itu sebetulnya salah satunya adalah bertujuan mengekstrak vitamin larut air tanpa mengekstrak metabolit-metabolit lainnya yang larut di dalam minyak atau lipid. Jadi nih kayak contohnya kalau komersialnya seperti Good Mood misalnya gitu ya. Nah, vitamin B ya. Vitamin B itu ada banyak ya. Beberapa literatur mungkin berbeda-beda, tapi secara umum saya menggambarkan vitamin B itu ada 11, meskipun ada vitamin B12 gitu, tapi ini nggak urut nomornya. Ya seperti vitamin A, B, C, D, E, K, itu pertama yang ditemukan tuh vitamin C dulu. Makanya kalau saya pribadi, saya lebih suka jelasin dari vitamin C dulu, C baru B, habis itu A, gitu. Karena urutannya seperti itu, berdasarkan penemuannya. Nah, vitamin B pertama kali ini ditemukan di Indonesia ya oleh Ekman yaitu karena zaman dulu waktu penjajahan itu banyak terjadi biri-biri. Jadi sumber vitamin B yang paling umum di kehidupan sehari-hari kita itu sebenarnya dari beras, dari nasi ya. Dari kulit ari beras itu mengandung banyak vitamin B1 ya, tiamin. Nah, namun pada zaman penjajahan dulu dapat beras itu susah. Sehingga banyak orang yang makannya gerbong pisang. Nah, gerbong pisang itu tidak mengandung pati sebetulnya, tidak mengandung energi. Dia hanya selulosa saja. Tapi seenggaknya itu bisa bikin kenyang. Makanya dulu orangnya pada kurus-kurus gitu ya. Nah, ini terjadi karena mereka mendapatkan asupan karbohidratnya itu selulosa dari gerbong pisang itu. Dan membuat mereka menjadi kena beri-beri. Beri-beri itu kalau dicubit, dilepas, itu kulitnya akan lama sekali kembalinya. Pelan-pelan gitu ya, itu beri-beri. Nah, sekarang nggak lazim orang kena beri-beri, apalagi ya beras merupakan nasi merupakan makanan harian dari kita ya. Nah, namun demikian vitamin B itu tidak hanya tiamin, tapi ada banyak vitamin B yang lain.
Ada riboflavin, niacin, biotin, asam pantotenak, piridoksin, folat, dan kobalamin. Nah, ini nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi vitamin-vitamin B itu umumnya terlibat dalam metabolisme energi sebagai koenzim. Mereka membantu enzim-enzim tertentu dalam mengkatalisis reaksi di dalam tubuh. Ya misalnya saja di skema yang kanan ini ya, kalau kita lihat misalnya niacin. Niacin itu dibutuhkan untuk konversi dari asam amino esensial, itu bisa diubah menjadi asam amino non esensial dengan bantuan niacin. Kemudian dari asam amino menjadi pirufat ya, dalam jalur gluconeogenesis. Itu dibutuhkan piridoksin. Kemudian dari asam amino yang satu ke yang lain, itu ada yang butuh cyanocobalamin ya B12. Ada yang butuh folat, ya, terutama sama-sama amino yang berperan pada proses sintesis sel yang biasanya dibutuhkan pada ibu hamil dan menyusui, asam folat. Dan seterusnya. Nah, akhirnya muaranya itu adalah asetil-CoA. Dan asetil-CoA ini kita tahu adalah substrat untuk siklus Krebs yang berakhir dengan rantai transfer elektron yang memproduksi banyak sekali ATP. Oke, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tiamin. Oh iya, satu lagi. Vitamin ini tidak universal ya. Apa artinya universal? Universal itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup. Itu enggak. Tumbuhan tentu tidak perlu vitamin. Mereka mensintesis vitamin. Hewan, sapi tidak perlu vitamin C. Oleh karena itu kita nggak akan pernah melihat sapi yang tidak pernah makan jeruk kena sariawan. Nggak pernah. Sapi bibirnya begitu, kalau sariawan tambah besar nanti ya. Jadi nggak pernah sapi itu kena vitamin C. Karena dia punya mikroba dalam tubuhnya, dalam rumennya yang bisa mengkatalisis mensintesis vitamin C. Demikian pula misalnya anjing. Anjing itu umum, banyak beberapa anjing yang dia kekurangan vitamin B. Sehingga nanti dia akan menderita yang namanya penyakit lidah hitam. Jadi kalau lidahnya itu ada bercak-bercak hitam, itu dia kurang vitamin B. Kenapa hal ini terjadi? Karena zaman dulu mereka itu adalah pemburu. Pemburu karnivor. Nah sekarang banyak anjing-anjing domestik yang dipelihara sesuai makanan majikannya. Malah mereka dikasih makanan cenderung nabati. Nasi, ya sayur, ya tempe. Pokoknya makanan orangnya gitu. Ini membuat mereka jadi banyak kekurangan vitamin B yang harusnya diperoleh dari hati hewan-hewan yang lain. Nah, oke, kita mulai dari tiamin. Tiamin ini dalam tubuh diubah menjadi tiamin pirofosfat yang berperan pada dekarboksilasi asam alfa ketok, contohnya alfa ketoglutarat. Defisiensinya menyebabkan beri-beri dan gangguan saraf. Ya. Makanya kalau negara itu mau dibodohi, ya nutrisinya yang dihabisin, nutrisinya kurangin, bodoh nanti anak-anaknya. Kebutuhannya kecil, cuma 2 mg per hari. Ini contohnya tikus yang kekurangan vitamin B1 ya, dia mengembangkan polineuritis ya, sistem syarafnya terganggu, tulang belakangnya terganggu ya. Terus kakinya jadi hiperekskret ya, tidak bisa relaksasi ya, jadi kontraksi terus dan kehilangan keseimbangan. Setelah dikasih vitamin B, dia menjadi normal. Kemudian vitamin B2, riboflavin dalam tubuh akan diubah menjadi FAD. Nah, FAD udah sering dengar ya. FAD itu bentuk aktifnya adalah FADH2, itu berenergi dia. Nah, ini diperlukan untuk transfer elektron, yaitu di kompleks 2 rantai transfer elektron. Kekurangan daripada riboflavin menyebabkan kulit kering, dermatitis, dan katarak. Nah, flavin ini berasal dari kata flavus ya. Flavus itu artinya kuning. Karena riboflavin itu dia berwarna kuning. Jadi warna-warna kuning pada makanan-makanan yang bagus itu biasanya dikasih senyawa riboflavin. Ya. Kelemahannya riboflavin ini kan vitamin, jadi harganya mahal biasanya. Contohnya mie instan yang agak mahal tuh biasanya dia pewarnanya tuh riboflavin. Nah, Pak, tapi tadi di awal bilang bahwa vitamin B itu rusak karena panas dan cahaya. Betul. Jadi begitu dimasak rusak vitamin B-nya. Tapi kan serusak-rusaknya vitamin, dia itu vitamin. Dia rusak, tapi dia vitamin. Artinya apa? Tidak berbahaya bagi tubuh, meskipun udah rusak, nggak ada gunanya. Nah, kalau yang murah biasanya sintetis, pakai pewarnanya adalah eh, tatrazin. Tatrazin. Tatrazin itu pewarna kuning sintetik. Nah, ya meskipun tatrazin dilaporkan bahwa dia tidak berbahaya, tapi kita yakin bahwa tatrazin itu nggak ada gunanya. Karena dia sinobiotik. Dia nggak ada gunanya.
Ya, jadi kalau bisa pakai riboflavin ya lebih bagus, meskipun harganya lebih mahal. Gitu. Itu riboflavin. Nah, kekurangan riboflavin nih, jadi tikus mengalami dermatitis atau kerusakan kulit ya sehingga tidak bisa menumbuhkan bulu dan terjadi penghambatan pertumbuhan. Kalau di manusia stunting itu tadi kurang riboflavin. Nah, selanjutnya niacin, asam nikotinat. Jadi dalam tubuh dia akan diubah menjadi NAD dan NADP. Nah, ini juga akrab ya. Bentuk aktif dari NAD dan NADP adalah NADH dan NADPH yang berperan di mekanisme pembawa elektron ya, baik sebagai sumber energi pada NADH dan sebagai pemberi energi pada NADPH. Dia berperan pada reaksi redoks. Kekurangan niacin ini menyebabkan pellagra. Pellagra itu ini gambar yang kanan ya, kulitnya jadi hitam. Tapi kalau di anjing itu lidahnya yang hitam. Itu ya, jadi ini kekurangan niacin. Dan gangguan mental, depresi. Waduh, jadi dari mana sumber niacin? Sumber niacin itu dari kacang. Terutama kacang mede itu mengandung niacin dalam konsentrasi yang tinggi. Ya, jadi kalau kita makan kacang mede kan kita senang. Orang tuh kalau makan kacang sambil ngobrol itu senang itu. Kenapa? Itu efek dari niacin. Jadi, Pak, tapi nanti saya jerawatan. Apa itu penting? Maksudnya daripada depresi gitu. Kalau kamu kurang gizi, kamu pasti depresi. Karena itu jangan kurang gizi. Ya, jangan kurang gizi. Dan ini sekarang kita di Indonesia ini dirusak definisinya. Saya bilang dirusak kenapa? Coba ya. Misalnya masalah standar tubuh lah. Kita diracuni bahwa kecantikan itu definisi-definisi Jepang, definisi-definisi Korea. Kalau dulu Barat gitu ya. Kutilang, kurus tinggi langsing gitu kan. Ya, padahal nggak gitu. Yang penting masih masuk di BMI ya. Di mana kalau laki-laki itu 20 sampai 22, perempuan 18 sampai 20, bisa dicari cara ngitungnya BMI atau IMT. Kalau masih masuk di situ kalau sehat ya udah sehat gitu. Yang penting itu adalah sehat dan definisi dulu ya. Kalau kita bicara misalnya kayak saya banyak melakukan riset kosmetik. Kita diracun itu dengan definisi bahwa cantik itu adalah putih. Itu racun itu. Itu yang membawa itu siapa? Orang-orang barat. Ya, mereka menjajah Indonesia 350 tahun, mereka cekokin ke bangsa kita bahwa cantik itu adalah putih. Akhirnya produk pemutih mereka laku. Sekarang Jepang dan Korea masuk lagi, cantik itu adalah putih. Aca, padahal di Indonesia enggak. Cantik itu adalah diri kita sendiri ya. Kita bermacam-macam di Indonesia ini. Diri kita sendiri cantik. Setiap suku itu punya definisi kecantikan yang unik. Nah, itu lebih bagus. Ya. Be yourself. Dia dicekoki oleh bangsa-bangsa luar gitu. Dan kita makan itu gitu. Jadi padahal dulu kalau misalnya kayak saya orang Jawa ya, definisi kecantikan di Jawa itu apa? Kuning langsat, bukan putih loh. Kuning langsat. Jadi ini definisi-definisi yang harus kita kembalikan lagi. Termasuk tubuh. Apa itu? Cantik, apa itu ganteng? Ideal. Ya. Idealnya itu bukan definisi ideal sekarang ya. Ini agak racun juga. Tapi definisi ideal berdasarkan kesehatan. Back to IMT. Ya, normal, ya, overweight, obesitas. Normal, underweight, ya, anoreksia. Ya, kita itu normal gitu. Yang penting itu sehat. Itu yang harus ditanamkan, terutama di mahasiswa. Nah, vitamin B5 asam pantotenat. Pan itu artinya di mana aja. Karena asam pantotenat itu terdapat di semua jenis tumbuhan. Intinya kalau kita masih ada diet kita yang berasal dari tumbuhan, kita nggak akan kekurangan dari asam pantotenat. Jadi kekurangan asam pantotenat menyebabkan gangguan pertumbuhan ya dan anemia. Kebutuhannya kecil cuma 10 mg per hari. Nah, dia berperan dalam transfer gugus asetil. Di mana tuh asetil? Ya ini terkait asetil CoA. Jadi asam pantotenat itu menyusun yang namanya koenzim A. Koenzim A, CoA. Ini terkenal banget ya buat biokimia. Nah, selanjutnya ada lagi vitamin B6 yaitu piridoksin. Piridoksin ini dia akan berubah menjadi piridoksal fosfat. Dia berperan pada reaksi transaminasi, dekarboksilasi, ya kekurangannya menyebabkan dermatitis, anemia, dan gangguan pertumbuhan. Kita butuh sekitar 2 mg per hari, dan tugasnya adalah mengkatalisis pelepasan glukosa dari glikogen.
Jadi di sini nih tugasnya nih B6, glikogen sama glukosa. Jadi vitamin B6 itu berperan misalnya pada saat kita puasa, pada saat antar makan, berolahraga, itu semua glikogen dipecah. Kekurangan vitamin B6 menyebabkan orang lemes, ngantuk. Kenapa? Karena pada saat antara makan, waktu kita nggak lagi makan, karena kita bukan panda yang makan terus, maka vitamin B6 inilah yang akan menyediakan gula darah, menyediakan glukosa untuk jalur produksi energi melalui glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transfer elektron. Sampai pada akhirnya nanti glikogen habis digantikan oleh lemak. Ya, itu vitamin B6. Nah, selanjutnya B7, biotin. Biotin ini berperan pada sintesis asam lemak ya. Karena ada yang namanya biotin karboksil carrier protein BCCP. Ya, ini di jalur metabolisme asam lemak dia berperan. Kekurangan biotin menyebabkan dermatitis ya, kulitnya jadi kasar karena kurang lemak. Rambutnya rontok ya, karena tidak ada pelembabnya, anemia, nausea atau mual. Kebutuhannya kecil sekali, 0,3 miligram per hari. Selanjutnya asam folat. Asam folat dalam tubuh akan diubah menjadi tetrahidrofolat. Nah, ini penting untuk pertumbuhan sel-sel baru. Oleh karena itu, pada ibu hamil dan menyusui, kebutuhan asam folat itu sangat tinggi. Ya, bisa 3-4 kali orang normal. Kekurangan asam folat menyebabkan anemia dan gangguan syaraf. Jadi ini penting banget, terutama pada bayi. Makanya asam folat suplementasinya itu penting. Nah, sekarang saya juga sedang membimbing, asalnya ada mahasiswa saya yang melakukan riset untuk meningkatkan produksi ASI ya, pada mencit daripada tikus. Jadi harapannya nanti kalau kita bisa nih bisa diaplikasikan untuk manusia untuk meningkatkan produksi ASI. Karena sekarang banyak ibu-ibu yang ASInya itu kurang. Kenapa? Karena stres, pekerjaan, aktivitas, dan lain-lain. Ya, sehingga perlu dibantu oleh suplemen-suplemen yang akan meningkatkan produksi ASI. Ya, karena zaman sekarang beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu ada ibu susu, sekarang kayaknya gimana gitu ya. Tolong susuin anakku kayaknya. Karena sekarang kan rumit ya, genetik itu menjadi rumit. Ya, jadi nggak recommended juga ya untuk ibu susu pada zaman sekarang. Jadi kita mendingan riset untuk meningkatkan produksi ASI. Dan yang terakhir nih vitamin B12. Sumber vitamin B12 nih paling banyak berasal dari tempe untuk diet di Indonesia. Ya karena kobal itu adalah logam yang terdapat di tanah. Ya, tempe pembuatan secara tradisional itu diinjak sebenarnya lebih sehat karena kobalnya lebih tinggi. Ya. Nah, kekurangan vitamin B12 menyebabkan anemia pernisiosa. Kebutuhannya cuma 3 mikrogram, kecil banget. Tapi harus ada. Kalau nggak ada sehari aja. Nah, ini pentingnya vitamin. Katakanlah kita tiap hari itu perlu vitamin. Pada suatu hari tertentu kita nggak dapat vitamin itu, kita makannya nggak benar. Besoknya kita makan 2 kali lipat, nggak bisa. Pada saat vitamin itu dibutuhkan, sel kita sedang sintesis, ada sel yang kekurangan vitamin, tidak bisa diganti. Jadi akan selalu terakumulasi. Proses kurang vitamin ini akan terakumulasi. Oleh karena itu, penting sekali untuk memperoleh vitamin setiap hari. Nah, jadi ini ada eritropoiesis, adalah proses di mana eritrosit baru diproduksi. Ini menggunakan banyak sekali vitamin ya, diantaranya folat, B12, dan zat besi untuk proses diferensiasi sel darah merah. Kalau kurang ya jadi anemia. Jadi ini pentingnya vitamin B. Baik, itu habis vitamin B semua ya, yang enggak semua, sebagian dari vitamin B yang kita pelajari. Nah, kedua vitamin C. Vitamin C itu adalah vitamin yang paling pertama ditemukan. Jadi vitamin C ditemukan pada zaman penjajahan dulu ya, di mana bangsa-bangsa Eropa mereka berlayar di laut bisa 2 bulan, 3 bulan. Itu pelaut-pelaut itu tidak ketemu makanan darat, makannya tiap hari ikan. Oleh karena itu mereka akan mengembangkan sariawan dan infeksi yang parah bisa sampai meninggal. Nah kemudian orang mengetahui kenapa sih kok bisa terjadi ini? Oh ternyata karena nggak makan buah dan sayur. Gitu. Nah oleh karena itu pada zaman dahulu
Apa yang dilakukan oleh para pelaut agar mereka tidak kurang vitamin C? Mereka membawa satu jenis makanan dari darat, tapi bukan jeruk. Kalau jeruk busuk ya, karena zaman dulu tidak ada kapal, tidak ada kulkas. Apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa adalah kentang. Bukan karena kentang mengandung banyak vitamin C. Vitamin C di kentang itu cuma sedikit, tapi ada. Oleh karena itu, pelaut-pelaut itu tiap hari makan kentang. Dan yang paling junior tuh kalau di film mereka ngupas kentang gitu. Untuk apa? Biar mereka tercukupi kebutuhan vitamin C-nya. Agar tidak sariawan. Jadi selain manusia ya, kera, marmut, beberapa burung, kelawar tidak dapat sintesis vitamin C. Oleh karena itu organisme-organisme ini yang tadi saya sebutkan, mereka harus makan buah agar vitamin C-nya tercukupi. Nah, vitamin C ini adalah satu dari dua vitamin antioksidan. Jadi ada dua vitamin antioksidan. Vitamin C ini antioksidan larut air, vitamin E antioksidan larut lemak. Sering digunakan sebagai standar dalam berbagai uji-uji antioksidan. Vitamin C sangat mudah rusak oleh reaksi oksidasi yang disebabkan oleh panas, cahaya, dan logam. Sumber utamanya buah-buahan dari golongan sitrus ya, jeruk, tomat, brokoli, paprika, stroberi, termasuk cabai. Itu adalah sumber dari vitamin C. Kemudian vitamin C ini berperan dalam pembentukan kolagen, karnitin, hormon, asam amino. Dan penting untuk kesehatan tulang dan pembuluh darah serta penyembuhan luka dan luka bakar. Nah, ini ada reaksi yang menarik sebelah kanan ya. Di mana kolagen itu adalah komponen pada kulitnya. Yang membuat kulit kita kencang, awet muda itu kolagen. Nah, itu sintesisnya membutuhkan vitamin C. Jadi dari glisin dan prolin ini akan dipolimerisasi menjadi protein yang namanya prokolagen. Prokolagen diubah oleh vitamin C dengan bantuan galaktosa dan glukosa menjadi kolagen. Nah, sebaliknya degradasinya. Tadi saya bilang di awal, kalau kita stres, kita itu menguraikan vitamin C untuk menghilangkan stres itu. Nah, apa yang terjadi kalau nggak ada vitamin C? Adrenalin tetap harus diatasi, nggak bisa dibiarin begitu aja. Kolagen lah yang jadi korban. Jadi dengan tidak adanya vitamin C, kolagen kita tuh diuraikan. Orang yang tidak konsumsi vitamin C dan stres, dia lebih cepat berkerut kulitnya dibandingkan orang yang konsumsi vitamin C. Nah, vitamin C merupakan antioksidan yang membantu proses kekebalan tubuh. Oleh karena itu, vitamin C juga dikenal sebagai protein antivirus. Ya. Karena kalau kita menjaga kadar vitamin C dalam tubuh kita pada konsentrasi yang tinggi, virus itu nggak bisa nyerang. Virus itu akan mati pada larutan yang tinggi vitamin C. Tapi sel darah normal, sel tubuh normal tidak mati. Sel kanker mati pada kondisi vitamin C. Saya ada hasil risetnya ya. Jadi kalau sel normal itu pada konsentrasi sekitar 2 milimolar vitamin C, dia mati. Oh, mikromolar. 2 mikromolar vitamin C dia mati. Tapi sel kanker itu mati pada 2 mikromolar. Sel normal itu bisa 20 mikromolar, 10 kali lipat. Jadi sebelum sel normal mati, sel kanker mati. Dan sel normal itu mati juga karena bukan karena vitamin C-nya, tapi karena tekanan osmotik. Terlalu tinggi dia mati. Jadi sel kanker udah mati duluan. Jadi penting sekali untuk menjaga vitamin C dalam tubuh. Nah, itu semua vitamin larut lemak, larut air. Sekarang kita beralih ke vitamin larut lemak, fat soluble protein. Ini ada gambar-gambarnya nih, banyak sekali vitamin larut lemak di sini ya. Salmon, buah delima ya, terus kemudian rempah-rempah, jeruk, alpukat ya, beri, kacang, sayuran. Ini ada sumber-sumber vitamin larut lemak. Ya, yang pertama vitamin A. Vitamin A itu kita sudah kenal sebagai vitamin yang membantu kerja mata. Fungsi utamanya pada mata ya, penglihatan, selaput lendir termasuk di sekitar bola mata ini dan di kulit ya. Jadi kulit yang sehat juga butuh vitamin A. Infeksi dan antioksidan. Defisiensi vitamin A yang pertama diamati itu adalah adanya tanda-tanda rabun senja dan seroptalmia. Di mana sumber makanan yang sehat yang mengandung vitamin A adalah buah dan sayuran segar yang berwarna. Jadi kalau saya ambil contoh wortel. Wortel itu disampaikan bahwa wortel adalah sumber vitamin A yang tinggi gitu ya. Nah, wortel yang gimana? Wortel yang warnanya merah,
makin merah makin bagus. Karena yang namanya beta karoten, provitamin A itu warnanya merah. Jadi wortel-wortel ya kalau kita lihat wortel-wortel ya itu yang wortel baby ya gitu. Pendek-pendek bentak tuh warnanya merah itu vitamin A-nya tinggi. Tapi kalau wortel yang kurus-kurus, warnanya juga pucat, orange gitu yang nggak merah, vitamin A-nya rendah. Nah kita belum sampai di situ ya. Tapi kalau di luar kayak di Jepang, saya misalnya petani wortel, manen wortel, kualitas harga dari wortel itu ditentukan oleh kadar vitamin A di dalamnya, bukan kilo. Kadar vitamin A-nya berapa persen, baru itu menentukan harga. Gitu. Ya, toksisitas dimungkinkan dengan bentuk suplemen vitamin A. Tadi, kalau kita makan wortel aja bisa nggak overdosis toksik vitamin A-nya? Nggak bisa. Tapi kalau kita makan suplemen banyak gitu, baru overdosis. Tapi ya ngapain? Sementara banyak orang yang kekurangan vitamin A. Tidak ada toksisitas dilaporkan untuk beta karoten dalam makanan. Jadi tidak mungkin orang toksik ya kelacunan karena konsumsi beta karoten. Artinya vitamin A murni pada makanan. Nah, vitamin A, karoten atau beta karoten akan diubah menjadi berbagai senyawa lain. Contohnya retinil ester, retinol, retinal, retinoat, retinil pamitat. Ini semua akan adalah bentuk aktif dari vitamin A di dalam tubuh. Nah, ini sebelah kanan contoh tangan yang overdosis vitamin A. Nah, setelah vitamin A kita punya vitamin D. Vitamin D disebut juga sebagai vitamin matahari ya. Karena dia disintesis oleh tubuh kita di bawah sinar matahari. Apa substrat atau prekursor vitamin D? Kolesterol. Jadi nggak tepat kalau kita bilang kolesterol itu jahat. Ya nggak juga. Secukupnya ya. Sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau kita tidak punya kolesterol, kita nggak bisa sintesis vitamin D. Kalau nggak bisa sintesis vitamin D, ya jadi kelainan tulang nanti ya. Nah, kasus-kasus defisiensi vitamin D banyak ditemukan di Eropa ya. Jadi kayak di Jepang dulu orang tuh lahir, kita harus bersyukur kayak kita di tropis mau punya anak kapan aja bisa. Kalau di Jepang nggak bisa. Kalau seseorang melahirkan di musim dingin itu repot, biayanya mahal. Karena bayinya nggak boleh dibawa pulang, sedih juga kan. Harus diinkubasi. Kan di luar itu nggak ada matahari, nggak bisa dijemur, dingin. Jadi biasanya taruh di inkubasi sampai nanti masuk musim semi. Kalau di Indonesia bebas. Nah, pada kasus-kasus yang lebih parah, di Eropa itu banyak kasus ya, terjadi kejahatan orang disekap di bawah tanah gitu. Misalnya perempuan disekap, diperkosa sampai hamil. Jadi anaknya dari mulai lahir itu tidak pernah kena matahari. Itu akan mengembangkan penyakit-penyakit rickettsia, defisiensi vitamin D. Ya, parah itu. Nah, itu eh, ketahuan kekurangan vitamin D itu dari situ awalnya. Nah, ada rakitis ya, rakitis itu pada anak dan osteomalacia, tulang lunak pada orang dewasa. Sumbernya dari sinar matahari ya, sumber makanan yang mengandung vitamin D apa aja? Susu yang diperkaya vitamin D, salmon, sarden, ikan kembung. Dalam tubuh bentuk aktifnya kolekalsiferol, nah ini ada kole ya, karena dari kolesterol, kalsidiol dan kalsitriol, itu vitamin D. Eh, kebutuhan vitamin D pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Karena perempuan setiap bulan di siklusnya dia akan membuang vitamin D ya, membuang kalsium sehingga dia butuh lebih tinggi. Kalau perempuan pada usia produktif tidak mengkonsumsi cukup kalsium dan vitamin D, maka nanti pada saat menopause itu akan menderita osteoporosis. Ya, jadi penting sekali nih suplemen vitamin D. Nah, selanjutnya vitamin E. Disebut juga antioksidan lemak. Jadi vitamin E ini adalah vitamin antioksidan selain vitamin C. Tapi bedanya kalau vitamin C larut air, vitamin E larut lemak. Nah, pada vitamin E dia bekerja em, banyak pada sistem-sistem hormon. Vitamin E itu berasal dari kata tocopherol. Tokos itu artinya subur. Jadi ini vitamin kesuburan.
Kalau tidak ada vitamin E, maka orang akan jadi steril. Steril itu bukannya bersih ya, tapi artinya tidak fertil, tidak subur atau mandul. Vitamin E mempunyai aktivitas antioksidan yang dapat menghambat oksidasi lemak. Jadi kalau kita stres, ada radikal bebas, yang diuraikan adalah vitamin C dan vitamin E. Padahal vitamin E diperlukan untuk kematangan sperma. Akhirnya orang-orang yang banyak stres tapi tidak konsumsi vitamin E, maka akan menyebabkan ketidaksuburan. Nah, menyebabkan ketidaksuburan, ya anemia, kelainan otot. Ya, kelainan otot ini di mana-mana juga ya, termasuk otot-otot yang berperan pada sistem reproduksi. Nah, mencegah penyakit kardiovaskular, kanker, katarak, dan memperbaiki sistem imun. Nah, untuk vitamin E ini sumbernya ya dari delima, bunga matahari, alpukat, mangga, bayam, brokoli, zaitun, kiwi, kacang. Nah, vitamin E ini perlu saya sampaikan secara penting kalau tadi vitamin D ke perempuan, vitamin E ini ke laki-laki. Banyak laki-laki yang defisiensi vitamin E. Kenapa? Karena stres akibat radikal bebas dari rokok. Kalau kita baca peringatan di rokok di kotaknya, ini kalau mahasiswa biokimia ngerokok keterlaluan. Ya, merokok dapat menyebabkan impotensi. Saya beberapa kali melakukan riset terkait hal ini. Kalau orang-orang perokok dibilang menyebabkan kanker, nggak percaya dia, nggak takut. Kalau bilang menyebabkan impotensi, baru mikir. Kenapa menyebabkan impotensi? Karena rokok radikal bebas ya. Itu akan dinetralkan dalam tubuh kita dan itu adalah senyawa-senyawa nonpolar yang mana proses detoksifikasinya membutuhkan vitamin E sehingga vitamin E kita digunakan untuk menangkal efek negatif dari rokok. Akhirnya apa yang terjadi? Kita akan defisiensi vitamin E sehingga vitamin E tidak tersedia untuk sintesis sperma dan ini meningkatkan resiko terhadap ketidaksuburan dan impotensi gitu ya. Nah, impotensi itu sesuatu yang irreversible, nggak bisa balik. Makanya saya kasih tahu nih yang perokok-perokok ini ya. Jadi itu irreversible. Kalau udah, Pak banyak obatnya tuh di pinggir jalan tuh. Ada obat kuat segala macam. Wah itu. Ya. Jadi pertama itu bisa pakai ramuan, pakai herbal, pakai obat minum. Nanti lama-lama nggak bisa. Karena tidak sensitif lagi. Terus sampai harus disuntik. Disuntik, iya. Di lokasi. Kayak mau disunat, suntik. Dan kalau udah begitu, susah itu. Jadi disuntik itu salah satu obatnya, aduh saya lupa namanya ya. Nanti kalau dikasih tahu beli lagi. Jadi itu dia perlu waktu 1 jam untuk bereaksi. Jadi setelah disuntik dia perlu waktu 1 jam untuk bereaksi. Nah setelah 1 jam itu 30 menit dia waktu reaksinya. Jadi tersiksa sekali. Ya. Dan ini kalau mungkin mahasiswa, Pak saya nggak percaya Pak. Oh ya silahkan. Karena saya nggak bisa ngasih datanya ya. Apakah merokok itu menyebabkan impotensi. Karena kalau orang suka manis, suka. Apakah Anda diabetes? Tidak. Bisa dicek. Oh ini ternyata diabetes. Kalau merokok, apakah Anda merokok? Iya. Apakah Anda impotensi? Pasti jawab tidak. Ya. Tidak mungkin jawab iya. Dan tidak bisa dibuktikan. Oke ya itu penting sekali itu. Untuk diketahui terutama mahasiswa biokimia. Nah yang selanjutnya vitamin K. Vitamin K ini adalah vitamin yang berasal dari daun-daunan. Banyak daun-daunan mengandung vitamin K. Vitamin K ini vitamin yang kita butuh dalam jumlah yang paling kecil. Tapi penting juga. Karena dia merupakan satu dari 12 faktor pembekuan darah. Ketiadaan vitamin K dalam tubuh kita membuat darah jadi tidak membeku. Jadi kalau luka, lama bekunya. Nah, pada orang normal sih biasanya tidak butuh asupan vitamin K. Karena kalau kita makan kan pasti ada sayur-sayurannya. Tapi pada ibu hamil dan melahirkan, terutama yang dioperasi, itu dia harus minum suplemen vitamin K. Agar pembekuan darahnya bisa lebih cepat. Karena kalau enggak, wah enggak beku-beku darahnya. Jadi dikasih suplemen vitamin K. Oke, jadi itu adalah vitamin. Nah ini rangkumannya nih. Nanti tolong dibaca dan dipelajari lebih detail ya, karena ini cuma satu pertemuan. Tapi kalian akan belajar lagi lanjutannya dari mata kuliah ini di biokimia nutrisi. Nanti belajar nih fungsi-fungsi berbagai vitamin ini. Ya, kita masuk ke dalam sesi kedua dari kuliah kali ini yaitu tentang mineral. Jadi mineral adalah semua unsur anorganik yang kita butuhkan.
dalam jumlah yang sedikit ya. Tapi ada makro mineral, ada mikro mineral. Nah, makro itu sebetulnya terjemahannya adalah mineral mayor. Mayor itu kita butuhnya lebih besar, tapi dalam acuan mineral ya. Jangan dibandingin dengan karbohidrat misalnya. Nah, yang pertama itu adalah natrium. Natrium ini diperlukan untuk osmoregulasi, membran potensial, dan metabolisme mineral. Natrium dia juga diperlukan untuk absorpsi glukosa. Jadi pernah nggak makan makanan yang manis nggak ada asinnya sama sekali? Nggak enak. Kenapa? Karena absorpsi gula, glukosa itu butuh natrium. Jadi kalau nggak ada natrium, gulanya nggak diabsorpsi. Makanya lidah kita juga akan memprotes itu. Nggak ada natrium nih. Jadi nggak enak rasanya. Nah, selain itu natrium dibutuhkan untuk kontraksi. Kontraksi otot ini pakai natrium dan kalsium. Relaksasi pakai kalium. Kontraksi, relaksasi. Natrium, kalium. Natrium, kalium. Itu kontraksi dan relaksasi otot. Nah, makanya natrium pada konsentrasi tinggi menyebabkan hipertensi. Karena kontraksi otot jantung. Ya, detak, dia cepat. Itu natrium. Nah, yang kedua kalium. Kalium ini untuk metabolisme membran potensial dan metabolisme mineral. Jadi kalium itu biasanya dipakai untuk relaksasi. Kontraksi, relaksasi. Kontraksi, relaksasi. Dulu pernah ada teman saya kecelakaan gitu ya, motor jatuh. Terus di ginjalnya itu penyaringan kaliumnya itu rusak. Sehingga dia itu nggak bisa relaksasi. Jadi begitu naik motor, makan kopling gitu, ini nggak bisa lepas lagi tangannya, nggak bisa relaksasi. Karena nggak ada kalium. Kaliumnya bocor, dibuang terus di urin. Jadi untuk itu dia harus makan sehari itu pisang Ambon itu sampai minimal 4 apa 8 gitu ya. Jadi pisang Ambon yang besar-besar itu. Karena pisang adalah sumber kalium tertinggi. Biar apa? Biar bisa relaksasi. Gitu. Tapi terus sembuh ya karena masih mahasiswa ya, masih muda, jadi bisa regenerasi sel. Nah, selanjutnya kalsium. Kalsium itu untuk pembentukan tulang dan gigi, untuk pembekuan darah, ya, untuk sinyal molekul. Tadi saya bilang ya, kontraksi otot pakai kalsium juga. Informasi dari otak, misalnya tangan suruh ngambil botol, nih, digenggam, ini kontraksi, itu pakai kalsium. Tapi geraknya pakai natrium. Nah, nanti kalau relaksasi, naruhnya lagi itu pakai kalium. Nah, jadi itu kalsium, kalium, dan natrium perannya di situ. Nah, selanjutnya Mg. Mg untuk pembentukan tulang ya, kofaktor enzim ya. Enzim-enzim pencernaan itu banyak yang pakai Mg. Nah, pada tumbuhan fotosintesis itu pakai Mg. Kemudian klor. Nah, klor ini adalah mineral pasangan biasanya. Artinya Na temennya klor, K temennya klor gitu. KCl, NaCl, CaCl2, MgCl2 dan lain-lain. Kemudian fosfor. Fosfor ini bersama dengan kalsium dan fluor, dia membentuk tulang dan gigi. Membentuk kristal yang namanya hidroksiapatit di tulang. Kemudian untuk energi metabolisme, ya, di fosfor dirubah menjadi ATP yang membawa energi di dalam sel. Dan metabolisme asam nukleat. Karena rangka utama dari asam nukleat itu butuh fosfor. Namanya ikatannya fosfodiester. Nah, yang terakhir belerang. Belerang terlibat dalam metabolisme lipid dan karbohidrat serta reaksi konjugasi, yaitu dengan namanya perantaraan jembatan disulfida, SS. Nah, semua mineral ini merupakan penyusun cairan tubuh ya atau elektrolit ya yang membentuk struktur tubuh, metabolisme energi dan nutrisi. Selain itu ada mikromineral, mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Sedikit tapi tiap hari harus dapat, misalnya Fe, besi. Ya. Besi itu kita tiap hari harus dapat. Kalau kita nggak dapat zat besi, anemia gitu. Jadi dan besinya ini nanti harus Fe2+ ya. Fe3+ bisa nggak Pak? Nggak bisa. Yang bereaksi, yang bisa mengikat oksigen adalah Fe2+. Padahal reaksi oksidasi itu mudah terjadi dibandingkan reduksi. Karena kalau oksidasi itu spontan, melepas energi. Tapi kalau reaksi reduksi itu membutuhkan energi.
Jadi kalau kita makan Fe2+ secara alami tubuh kita terjadi Fe3+. Nah, untuk mengembalikan Fe3+ menjadi 2+ itu reaksinya reduksi. Atau yang kita butuh suatu zat yang dikenal namanya adalah antioksidan. Ya, jadi salah satu fungsinya antioksidan untuk mencegah ini. Seperti mekanisme reaksi FRAP, gitu ya. Jadi FRAP itu sebetulnya pemodelan oksidasi besi di dalam darah. Seng, Zn. Salah satu produk yang mengandung seng dalam jumlah banyak itu adalah sampo. Kenapa? Karena seng itu punya aktivitas anti jamur, anti cendawan. Tidak hanya di manusia. Oh iya, jadi tadi saya bilang ya, kalau tumbuhan itu nggak perlu vitamin. Tapi tumbuhan itu juga sama seperti manusia dalam hal dia perlu mineral. Jadi tumbuhan kalau kurang mineral sama kayak kita. Misalnya seng, seng itu aktivitasnya anti cendawan. Tumbuhan kekurangan seng, dia akan mudah diserang oleh jamur. Ada bercak-bercak tuh di daunnya. Kurang seng itu. Nah, begitu tumbuhan yang tadi kekurangan seng kita konsumsi, kita juga akan kekurangan seng. Oleh karena itu, kita akan mudah untuk terserang jamur. Di mana? Di kepala paling sering. Yang namanya ketombe. Makanya sampo-sampo anti ketombe itu diberi kandungan seng di dalamnya. Karena seng dia mampu membunuh mikroba atau jamur-jamur di kepala. Nah, kemudian tembaga ya, tembaga oksidase kobal, B12, kromium, molybdenum, selenium, tiroksin. Nah, ini adalah berbagai vitamin, berbagai mineral yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Oke, ya jadi ini ada data ya kebutuhan mineral dalam tubuh. Yang sebelah kiri itu makro mineral yang dalam jumlah banyak. Makanya satuannya itu adalah gram ya. Yang sebelah kanan adalah mikromineral. Mikromineral ini dibutuhkan dalam jumlah dikit, makanya satuannya adalah miligram. Nah, mineral tidak boleh dikonsumsi berlebihan. Karena mineral kalau dia berlebih, dia akan dibuang lewat urin. Dan beberapa mineral bisa menimbulkan permasalahan di jalur kemih ya atau urin. Contohnya kalsium. Kalsium itu kalau susu kalsium itu ada macam-macam, ada yang biasa, ada yang gold gitu ya. Itu untuk umur yang berbeda-beda. Pada anak-anak, pada orang muda itu absorpsi kalsium tinggi sekali. Oleh karena itu susu kalsiumnya ya standar aja. Tapi pada orang tua itu absorpsi kalium kecil sekali. Oleh karena itu konsentrasi kalsium akan dinaikkan. Ya dengan berharap absorpsi itu tidak hanya terjadi lewat transfer aktif, tapi juga ada absorpsi yang terjadi lewat difusi. Nah, difusi itu cuma bisa terjadi kalau ada gradien konsentrasi. Nah, oleh karena itu dibuatlah gradien konsentrasi dengan memberikan nutrisi mineral pada dosis yang tinggi. Harapannya nanti di luar tinggi, tapi begitu diabsorb itu nggak 100%. Itu adalah mineral. Ya, kemudian nih mineral elektrolit ya. Artinya mineral yang berperan dalam sistem cairan di tubuh kita. Elektrolit adalah mineral yang membantu mengatur keseimbangan cairan, mengatur tekanan osmotik dalam sel, dan menjaga fungsi sel otot dan syaraf. Nah, elektrolit terutama ditemukan di plasma, cairan interstisial, dan dalam sel. Jika kadar elektrolit terlalu rendah atau terlalu tinggi, ini mengancam kehidupan sel. Karena akan terjadi kondisi hipotonis atau hipertonis. Nah, oleh karena itu, cairan yang tekanan osmotiknya sama dengan tekanan osmotik tubuh atau disebut sebagai cairan fisiologis itu enak dikonsumsi saat elektrolit kita terganggu. Contohnya kapan? Olahraga. Saat olahraga elektrolit kita tuh keluar semua dalam bentuk keringat. Ya, enggak semua sih, banyak yang keluar. Oleh karena itu, kalau kita ganti dengan minuman-minuman elektrolit, minuman-minuman isotonik, rasanya seger. Coba aja, bikin percobaan, ya. Kalian minum minuman isotonik lah salah satunya. Dalam kondisi udah kenyang terus minum, itu kurang sedap. Tapi kalau habis
olahraga berat terus minum. Itu akan ada sedikit perbedaan di rasanya. Rasanya ada sedikit, lebih segar, lebih enak. Karena emang itu didesain untuk dikonsumsi pada saat kita capek, setelah olahraga, setelah aktivitas gitu. Nah, elektrolit natrium, kalium ya, klorida punya fungsi utama menjaga tekanan darah dan tekanan osmotik. Natrium ini membantu kontraksi. Kalau kalium membantu relaksasi. Makanya kalau kekurangan natrium, kita jadi hiponatremia ya, keringat, berlebih, sakit kepala ya, pusing gitu ya karena jadi respon lapar kalau kurang natrium. Karena di makanan kita ada natrium tuh. Jadi respon lapar. Tapi kalau kelebihan kalium, kekurangan kalium, ini kita lelah, lemas ya karena nggak bisa relaksasi ototnya. Nah, tapi kalau kelebihan sebaliknya. Nah, klorida ya kalau kekurangan itu akan dehidrasi dan muntah. Tapi kelebihan dia muntah juga, ya nausea juga. Itu klorida. Demikian sih. Jadi semua harus tepat kebutuhannya. Nah, kalsium ya. Ini untuk kontraksi otot, second messenger, sistem hormonal ya. Pembentukan tulang dan otot, koagulasi darah ini ada salah ini. Pembentukan tulang dan gigi, ini bukan otot ini ya. Tolong dikoreksi ini. Kalsium ini pembentukan tulang dan gigi. Koagulasi darah atau pembekuan darah, pemecahan glikogen dan aktivator siklus Krebs. Ini semua butuh kalsium. Dan kalsium juga dibutuhkan untuk kontraksi otot. Tadi saya bilang, instruksi sel syaraf ke sel otot itu pakai kalsium. Tapi untuk kontraksinya sendiri dia pakai natrium. Oleh karena itu dua-duanya perlu. Kekurangan kalsium menyebabkan pertumbuhan terlambat pada anak-anak dan osteoporosis pada orang dewasa. Nah ini harus diwaspadai. Biasanya osteoporosis di Indonesia juga nggak terlalu lazim ya. Karena orang Indonesia kan kalau makan kita semuanya, ya, sampai tulang-tulangnya itu kita makan. Sumber kalsium itu. Nah, kalau di Jepang osteoporosis itu banyak yang terjadi. Banyak nenek-nenek itu pada bongkok-bongkok gitu. Karena mereka kalau makan di filet, cuman diambil dagingnya doang. Sehingga mereka kurang kalsium. Udah gitu mereka mengkonsumsi alkohol. Alkohol itu menghambat absorpsi kalsium. Lemak juga menghambat absorpsi kalsium. Makanya susu tinggi kalsium pasti rasanya nggak enak. Kenapa? Karena kalau susu tinggi kalsium dia rendah lemak. Nah, yang bikin enak di susu adalah lemak, asam lemak. Nah, jadi biasanya seperti itu. Kemudian magnesium. Magnesium ini kation bivalen ya, punya dua valensi. Biasanya berfungsi sebagai kelator ya, seperti di EDTA gitu. Dia kelator. Di intrasel dia berikatan dengan ATP, berperan sebagai kofaktor. Defisiensinya jarang terjadi karena magnesium ditemukan di banyak sekali sumber pangan. Itu dulu. Sekarang ya banyak sih kayak almond, tapi kalau almond sih enggak sih. Bayam ya yang tidak mengandung magnesium. Terus mengandung apa, Pak? Timbal. Jadi Ca2+, Pb2, Hg2 bukan. Ca2+, Mg2+ itu kan semua 2 plus. Fe2+ itu 2 plus. Nah, mereka bisa diserang oleh yang namanya logam berat, Pb2+, Hg2+, itu bisa nyerang mereka karena sama-sama 2 plus. Akhirnya posisi mereka akan digantikan oleh Pb, Hg, dan PBHG ini adalah bukan nutrisi, justru malah racun. Nah, makanya sekarang penting sekali kita untuk menganalisis kandungan logam berat pada berbagai sumber pangan atau obat yang kita gunakan. Ya, besi. Nah, besi ini fungsi utamanya bergabung dengan protein yang namanya hemoglobin. Jadi besi dia pertama bergabung dengan porfirin membentuk heme. Nah, sedangkan protein yang menyusunnya itu disebut globin. Heme tambah globin jadi hemoglobin. Hemoglobin akan dimasukkan ke dalam sel darah merah gitu urutannya. Nah, salah satu proses itu kurang, maka tidak jadi memikat oksigen sehingga kita akan merasa lemas. Ada Fe2+ dan 3+. Nah, yang dipakai oleh tubuh adalah 2+. Kalaupun ada 3+ yang masuk ke dalam tubuh kita dari makanan, dia harus direduksi dulu jadi 2+. Ya, ini terakhir Zn ya, itu esensial bagi tumbuhan, hewan, dan manusia.
Saya udah bilang ini untuk anti jamur biasanya aplikasinya ya. Atau menghambat pembentukan substansi genetik dalam sel untuk reproduksi biologis ya kalau ada ini. Diperlukan dalam sintesis DNA dan RNA merupakan bagian dari 200 lebih sistem metaloenzim. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Selamat belajar. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar dari YouTube-nya ya. Nanti akan saya respons. Silahkan untuk apa istilahnya ya? Ya, silahkan untuk mengisi di situ atau bisa juga disampaikan di grup chat. Ya, terima kasih. Sampai ketemu dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.